Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersukacita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, jangan ragu-ragu, langsung subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya mengupload video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Bagi saudara yang setia mengikuti channel saya ini, saya sangat berterima kasih dan saya berdoa, biar saudara senantiasa sehat dan hidup dalam kasih karunia Allah dan juga berumur panjang. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Menggantikan Kita. Menggantikan kita. Kejadian 22 ayat 10 sampai 13. Dikatakan begini. Kejadian 22 ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat terakhir 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Garis bawahi, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Itulah sebabnya judul renungan kita pada kesempatan kali ini, Menggantikan Kita, diambil dari kata pengganti anaknya. Saudara-saudara sekalian, saudara mungkin menyadari bahwa akhir-akhir ini ada kontroversi film His Only Son. Ini film yang lagi hits di YouTube maupun di tayangan manapun ya. His Only Son. Siapa yang dikorbankan? Lalu versi Kristen, Yahudi, itu jelas menurut Kejadian 22, ya tadi sebagian kita sudah baca. Yang dikorbankan adalah anak terkasih, yaitu Ishak, anak Abraham dari Sarah, ya, istri sahnya. Sedangkan Ismail itu dari istri dari budaknya. Abraham punya budak namanya Hagar yang diperoleh dari Mesir. Nah, kita tidak usah memperdebatkan ya siapa yang dipersembahkan, karena Kristen tidak ada perdebatan siapa yang dipersembahkan, karena jelas tertulis Ishak. Nah, peristiwa Abraham mempersembahkan atau mengorbankan Ishak ini menjadi tipologi. Tipologi itu maksudnya adalah tipe ya, tokoh peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama. Itu merupakan nubuatan atau gambaran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang antitipenya, penggenapannya itu terjadi di Perjanjian Baru. Nah, saudara, kalau saudara lihat ya tentang peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak, ini peristiwa sekali dan tidak ada lagi. Alkitab tidak mencatat Allah memerintahkan seorang pun untuk melakukan seperti yang Abraham lakukan. Ini hanya sekali, ya, one only one, ya, sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi peristiwa seperti itu. Nah, ini memang saudara sangat menarik. Ya, kalau kita lihat di situ tadi antitipe, ya, yaitu Yesus yang merupakan anak domba, ya, ketika Abraham hendak menyembelih Ishak anaknya, ya, Allah Bapa, Allah Elohim Yahweh, Tuhan Allah itu berfirman, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau tidak segan-segan, ya, menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Jadi Allah Bapa, dia tahu Abraham itu sungguh-sungguh taat, dan Allah menyediakan seekor domba jantan di belakangnya ya, sebagai pengganti anaknya Ishak. Saudara-saudara, korban bakaran yang nanti selanjutnya itu merupakan korban penghapus dosa ya. Nah, itu merupakan tipologi untuk nanti Yesus yang akan menjadi anak domba yang sesungguhnya, korban ya, penebus dosa yang sesungguhnya. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata di Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lebih tepatnya bukan hanya menghapus, mengangkat dosa dunia. Kemudian diulangi lagi di pasal yang sama, Yohanes 1 ayat 36. Ya. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, berkata, lihat anak domba Allah. Jelas Yesus adalah anak domba Allah yang sesungguhnya, yang akan menghapus dosa dunia. Ya. Memang kedatangan Yesus, misi Yesus adalah untuk menjadi pengganti ya, manusia yang harusnya dihukum karena dosa, digantikan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Ya. Di Matius 20 ayat 28, Yesus berkata begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan, perhatikan,
untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, atau menjadi pengganti, menjadi ransom. For I, the Messiah, did not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Jadi jelas, Yesus mati untuk mengangkat dosa dunia, untuk menggantikan manusia yang terhukum. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudara, kita semua tanpa kecuali akan meluncur masuk neraka hukuman kekal itu. Dan di Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Itu jelas ya, ketetapan manusia yang berdosa itu mati sekali, kemudian dihakimi. Ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk apa? Menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, yang percaya kepada dia. Jadi jelas, Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, dosa saudara dan saya. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Jadi kalau Yesus tidak menggantikan kita sebagai korban penebusan dosa, penebusan salah, kita semua tidak bisa diselamatkan. Adam yang pertama menyebabkan seluruh umat manusia berdosa, maka disebut bapa kebinasaan. Tetapi Yesus yang disebut dengan Adam kedua, Adam terakhir, datang untuk menjadi keselamatan buat banyak orang. Makanya dia disebut bapa yang kekal. Artinya bapa itu sumber kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya, di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, ya, sebab semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya dalam namanya diberi hak kuasa untuk menjadi anak Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, dikatakan Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Perhatikan, oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Oleh persembahan tubuh Kristus, tubuh Yesus Kristus. Jadi Yesus mati, ya, itu sebagai persembahan untuk apa? Menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Ini kehendak Allah, saudara. Jadi kematian Yesus sekali untuk selama-lamanya, tidak ada korban lagi. Ya. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi Yesus menderita di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak. Ya, itu di luar pintu gerbang. Untuk apa? Menguduskan umatnya dengan darahnya, dengan kematiannya di kayu salib. Ia menebus dan menguduskan kita semua, sehingga kita yang percaya kepadanya dimungkinkan untuk hidup kekal selama-lamanya bersama dengan dia. Memang keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, dan konsep penebusan hanya ada dalam kekristenan. Ya. Karena Alkitab mengatakan ketika Petrus khotbah di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, kutipannya begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Untuk itu kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, sehingga kita bisa mengasihi Bapa di surga. Ya, sebagaimana Abraham sangat hormat mengasihi Tuhan Allah, Elohim Yahweh, sampai dia rela mengorbankan Ishak anaknya. Karena dia menghayati, menghargai hubungannya dengan Tuhan Allah. Demikian juga dengan kita. Kita harus menghayati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Kalau saudara diberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada siapapun, supaya mereka juga boleh mengalami keselamatan. Shalom.